Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sari Mulyani dengan NIM 0101203065 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori komunikasi. Dan judul yang akan saya bahas kepada kali ini yaitu teori-teori komunikasi kelompok. Adapun materi yang pertama akan saya bahas yaitu pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang terbangun di antara beberapa orang yang memiliki maksud serta tujuan yang sama untuk berbagi informasi, yang mana biasanya anggota kelompok diikat oleh nilai, norma, peran, tugas, kepentingan, dan bahkan ideologi. Selanjutnya yang bagian B yaitu proses komunikasi kelompok. Proses dalam komunikasi kelompok terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu komunikator, yakni orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Selanjutnya yang kedua yaitu pesan, yakni informasi yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga yaitu media. Dalam proses komunikasi kelompok, media merupakan salah satu komponen yang digunakan, yang mana informasi yang disampaikan dapat melalui radio, televisi, surat kabar, mading, media sosial, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu komunikan, yakni orang yang menerima pesan. Dan yang terakhir yaitu respon. Selanjutnya yang bagian C adalah teori-teori komunikasi kelompok. Dalam teori-teori komunikasi kelompok terdapat 5 teori yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu teori pandangan sosial. Teori ini mengemukakan bahwa tindakan komunikasi dalam kelompok berlangsung karena adanya kebutuhan-kebutuhan dari individu untuk membandingkan sikap, pendapat, dan kemampuannya dengan individu yang lainnya. Dalam pandangan teori ini, tekanan seseorang untuk berkomunikasi dengan kelompok lainnya akan mengalami peningkatan setelah suatu keputusan kelompok telah dibuat. Para anggota akan saling berkomunikasi kepada anggota lainnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang mendukung. Selanjutnya yang kedua yaitu teori kepribadian kelompok. Teori ini merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Konsep kunci dari grup Sintality teori ini adalah sinergi, yang mana sinergi kelompok merupakan jumlah input energi dari anggota kelompok. Meskipun demikian, tidak semua energi yang dimasukkan ke dalam kelompok akan langsung mendukung pencapaian tujuannya. Sinergi suatu kelompok dihasilkan dari sikap anggotanya terhadap kelompok. Sampai batas mana para anggota memiliki sikap yang berbeda terhadap kelompok dan kegiatannya. Maka yang muncul kemudian adalah konflik, sehingga akan meningkatkan proporsi energi yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu teori pencapaian kelompok. Pada teori ini sangat berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya-upaya untuk mencapainya melalui pemeriksaan masukan dari anggota-anggota, variabel-variabel perantara, dan keluaran dari kelompok. Masukan yang berasal dari anggota kelompok ini dapat diidentifikasikan sebagai perilaku, interaksi, dan harapan-harapan yang bersifat individual. Sedangkan variabel-variabel merujuk pada struktur formal dan peran dari kelompok seperti status dan tujuan-tujuan kelompok. Dan yang dimaksud dengan keluaran kelompok adalah pencapaian dari tugas atau tujuan kelompok. Selanjutnya yang keempat yaitu teori pertukaran sosial. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang dapat mencapai satu pengertian mengenai sifat kompleks dan kelompok dengan mengkaji hubungan di antara dua orang. Interaksi ini melibatkan pertukaran barang dan jasa, biasa dan imbalan, agar mendapatkan respon dari individu-individu selama interaksi sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori sosiometrik. Sosiometri merupakan sebuah konsepsi psikologis yang mengacu pada suatu pendekatan metodologis dan teoretis terhadap kelompok. Asumsi yang dimunculkan yaitu bahwa individu-individu dalam kelompok yang merasa tertarik satu sama lain akan lebih banyak melakukan tindakan komunikasi, begitupun sebaliknya. Dengan menganalisis struktur kelompok melalui sosiometri ini,
seseorang dapat menentukan bagaimana sih kelompok yang padu dan produktif yang mungkin terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.